cukup untuk menggambarkan antarmukanya, kita masuk ke implementasi. Nah, bagaimana kita mengimplementasi? Itu adalah bagaimana kita mengimplementasikan desain yang sudah ada ke dalam bahasa pemrograman. Ya, itu kita pakai C boleh. Oh, Pak, saya ternyata bisa Pak, bahasa PHP. Oke, boleh. Tapi konsepnya masih konsep pemrograman terstruktur, bukan pemrograman yang berbasis objek. Nah, jadi nanti kalau kita ngomong implementasi, itu kalau di dunia sipil mungkin ya, itu sama dengan tukang. Jadi gambar dari arsitek itu akan diimplementasikan oleh tukangnya itu. Nah, inilah jadi real, jadi bentuk bangunan. Nah, kalau di sini adalah jadi bentuk perangkat lunak yang ada. Nah, ini. Jadi tahap berikutnya adalah implementasi atau coding. Sehingga nanti ada yang ngoding untuk entry barang, ada yang ngoding untuk entry pelanggan, ada yang ngoding untuk entry pembelian stok atau stok barang, ada yang entry untuk penjualan dan laporan stok. Ini dibagi mungkin ya, biar kebagian semua. Terakhir adalah pengujian atau testing. Pengujian atau testing adalah kita mengkonfirmasi ulang apakah fitur-fitur yang ada di analisa kebutuhan, yang menjadi kebutuhan daripada pelanggan atau user, ini sesuai dengan aplikasi yang kita bangun. Kalau tidak sesuai, maka dilakukan penyesuaian di sini. Sehingga nanti apa yang kita hasilkan sesuai dengan permintaan atau fitur yang sudah dianalisa bagian analisa kebutuhan. Jadi kalau saya menyebutnya ini audit ya. Analisa, desain, implementasi, dan testing. Jadi itu. Nah, proses untuk membuat aplikasi ini sebetulnya ini. Jadi kalau Anda ini mata kuliah pemrograman, ini adalah sebagian kecil. Hanya 25%-nya daripada proses pembangunan perangkat lunak. Sisanya, Anda harus melihat. Jadi membuat perangkat lunak bukan hanya mengcoding, tetapi adalah bagaimana kita melihat sesuatu yang belum nampak daripada pelanggan atau yang menjadi kebutuhan, itu kita bikin sebuah dokumen yang namanya analisa kebutuhan. Dari dokumen analisa kebutuhan ini, kita buat yang lebih konkret, yaitu kita wujudkan dalam bentuk desain antarmuka atau user interface. Setelah itu baru kita implementasikan berdasarkan desain yang ada. Kalau sudah jadi, baru kita uji apakah benar. Ketika mengentry barang, itu barangnya itu bisa masuk ke database. Ketika mengentry nama pelanggan, customer-nya juga bisa masuk ke database. Stok barangnya dan mengentry penjualannya juga bisa. Itu. Kemudian yang perlu kita perhatiin dalam proses ini adalah bagaimana kita mengatur waktu. Sekarang sudah minggu ke-12. Setiap minggu kita ketemu 2 kali. Ini adalah pertemuan pertama, kemudian yang hari Kamis ya, hari Kamis pertemuan berikutnya. Hari Kamis atau ya, oke. Yang hari Kamis itu adalah pertemuan kedua. Kita coba. Akhir semester adalah minggu ke-15. Karena minggu ke-16 itu adalah kita sudah selesai UAS. Jadi kita identifikasi, kalau kemarin ada yang bikin video segala macam, itu adalah tahap analisa. Minggu ini harus beres tahap analisa. Nah, minggu yang berikutnya, mulai minggu depan, pertemuan berikutnya, itu sudah mulai merancang desain antarmuka. Oh, kayak apa ya kalau memasukkan barang? Oh, kayak apa ya kalau memasukkan pelanggan? Oh, bagaimana ya kalau stok barang? Ini kita coba bikin sketsanya. Nah, kemudian minggu ke-13 yang pertama berarti dari Senin ya. Desain antarmukanya sudah full ini, sudah beres semua. Sudah kelihatan. Mungkin pertanyaan gini, Pak, saya pakai apa ya Pak bikin desain antarmukanya? Ada berapa
software untuk melakukan desain antarmuka, itu Anda pakai Figma juga bagus gitu ya. Pakai Canva, Canva tidak, Balsamiq juga boleh ya. Jadi coba Anda bikin ya yang kira-kira cocok dengan kebutuhan Anda. Jadi banyak software yang digunakan untuk membuat aplikasi ini. Ada juga mungkin yang mungkin sederhana, Mozilla Pencil. Mozilla Pencil. Nah, ini juga aplikasi juga. Nah, ini juga nanti Anda bisa bikin aplikasi, ya istilahnya desainnya dulu ya, rancangannya dulu. Ini Anda coba berkelompok, tetap kelompoknya yang kemarin. Jadi itu, desain antarmuka Senin depan udah beres, baru kita mencoba implementasi. Oke, kita bagi berkelompok lagi. Ada yang mengimplementasi antarmukanya entry barang. Ada yang mengimplementasi antarmukanya entry pelanggan. Sampai ke laporan stok misalnya. Kita beri waktu 2 minggu. Sampai ke minggu ke-15. Ini kita lakukan testing, pengujian. Benar nggak aplikasi yang dibuat itu sesuai dengan apa yang kita analisa. Nah, minggu ke-15 yang kedua, itu aplikasi sudah selesai. Nah, ini saya harapkan aplikasi ini sebagai tugas, tugas besar pengganti UAS. Sehingga memang pekerjaannya UASnya tidak bisa dikerjakan hanya 100 menit kayak biasanya, tetapi ini harus bertahap. Kemudian setiap minggu ini sudah kelihatan progresnya dari masing-masing kelompok. Kira-kira bisa dipahami apa yang saya sampaikan? Halo? Ya, Pak. Gimana? Bisa dipahami? Atau ada yang ditanyakan? Insya Allah bisa. Oke. Kelompoknya masih berempat? Iya, Pak, masih berempat. Oke. Baik ya. Baik. Kira-kira minggu ini harus beres ya, tahap analisanya. Kemudian coba pelajari Figma atau software yang baik, didiskusikan dengan kelompoknya. Minggu hari Kamis, saya ingin ada desain antarmuka untuk ini. Setiap kelompok harus bikin desain yang berbeda ya tentunya ya. Halo? Iya, Pak. Pak. Ya. Begitu, hari ini saya ingin kerja kelompok berjalan, yaitu mengerjakan sudah masuk ke tahap analisa. Untuk tahap barangnya, bentar ya. Assalamualaikum. Oke, oke. 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 Kalau besok masih belum kelihatan agenda, oke. 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 Besok ya. Kalau besok sih sebenarnya belum teragendakan hari ini ya. Tapi
untuk bisa atau tidaknya bersurat saja, nanti biar Bapak yang memutuskan. Oke. 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 Dimajukan dulu. Oke. Ini Bu. Jadi kalau saya sih, kalau menjadwalnya sih bisa saja, gitu, tergantung suratnya apa, misalnya Bapak sendiri atau memang diwakilkan ke Bapak Priyatua, gitu. Gitu. Nggih, matur nuwun Bu Dina, nggih. Monggo. Nggih, monggo, Bu. Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, oke. Kalau Pixma sebetulnya ini ya, Anda bisa belajar, harus belajar dulu ini supaya bisa menyusun sebuah desain yang bagus. Tuh kira-kira hari ini bisa mengerjakan per kelompok, kelompoknya bisa digiatkan lagi ya. Sehingga nanti hari Kamis, saya minta prototipe-nya untuk ini sudah bisa dikerjain. Paling enggak membuat entry barang, entry pelanggan, entry stok, bisa dibagi ya berempat ya. Saya beri slot 2 kali pertemuan, sehingga misalnya, oh Pak, saya baru mau selesai dua antarmuka, nggak masalah, atau 3 antarmuka bagus, atau syukur kalau semua antarmukanya sudah selesai untuk hari Kamis. Begitu? Halo? Ya, Pak. Iya, Oke. Pak. Bisa coba ya. Jadi coba digerakkan lagi kerja kelompoknya. Nanti kalau perlu di-share di grup nggak masalah. Kalau misalnya foto, Pak apakah begini gitu ya. Mengkonfirmasinya. Jadi kita sudah masuk ke area desain. Karena kemarin kan ada sebagian yang bikin video ya. Atau semua bikin video kelas ini? Ya, semuanya bikin video kemarin, Pak. Oke, jadi berdasarkan itu kita tentukan aja fiturnya ada 4 itu ya. Item barang, nama pelanggan, entry pembelian stok, kemudian entry penjualan. Nah, saya ingin sekarang dibuat desainnya atau antar mukanya sehingga nanti mewakili aplikasi yang ada. Oke. Mozilla Pencil boleh, atau pakai XD juga boleh, Adobe XD boleh, tergantung kelompoknya mau bikin pakai apa mock-up-nya ya, atau antar mukanya. Ada yang tanyakan dulu? Kelompok 1 ada siapa saja? Masih lengkap? Halo? Kelompok 1? Lengkap kah? Berdua aja Pak saya sama Asraf Pak. Asraf, oke ya. Coba ya. Diwujudkan ya, jadi dibuat desainnya. Yang analisa kebutuhan, itu saya pakai yang kemarin, yang videonya kemarin. Oke. Kelompok 2, komplit? Lengkap, Halo, Pak. lengkap. Kelompok 3? Halo, kelompok 3?
Kelompok dia, nggak ada yang masuk? Lengkap, Pak. Lengkap, oke. Kelompok 4? Kelompok 4, lengkap? Halo, kelompok 4? Belum ada yang masuk. Kelompok 5? 5? Lengkap? Halo, kelompok 5? Belum ada juga. Kelompok 6? Kelompok 6? Yang hadir berapa ini? Pesertanya berapa ini? 40. Orang. 40, Pak. Harusnya ya. Kelompok 6 belum ada. Pak, Halo, kelompok 6? Pak, kelompok 4 tadi udah satu yang nggak ikut, Pak. Oke. Jadi cuma 3. Kelompok 4, satu yang nggak ikut ya. Kelompok 5? Iya, Pak. Kelompok 5? Belum ada laporan. Kelompok 6? Halo, kelompok 6? Belum ada juga. Kelompok 7? Berdua, Pak. Berdua, Lutwin. Oke, nggak apa-apa ya. Kerjakan lagi. Kelompok 8? Kelompok 8? Belum ada. Laporan. Kelompok 9? Lengkap, Pak. Lengkap, Pak. Kelompok 9 lengkap. Kelompok 10? Pak. Kelompok 10? Ilham? Ada 2. Lengkap? Enggak, Pak. Enggak lengkap? Oh, lengkap. Sampai kelompok 10 toh? Iya, Pak, sampai kelompok 10. Oke. Baik ya. Hari ini tolong dibuat, sudah mulai. Bapak, Untuk, ya oke, silakan. kelompok 12, Bapak. Oh, ada kelompok 12. Iya, Oke, kelompok 12 siapa aja? Lengkap. kurang 1 orang. Oke, berarti ada kelompok 11 dong. Iya. Oke. Kelompok 11? Lengkap, Pak. 11, kelompok 11 lengkap. Oke. Baik ya, kelas C, Prodas C saya kirim. Anda untuk mengakses yang tadi, yang saya share tadi, itu bisa di sini, di Jamboard ini ya. Sehingga nanti yang ini, tugas besarnya ini di sini. Halo, Pak. Ya, oke, silakan. Maaf, Pak. Ini kelas B, Pak. Sorry. Oh, kelas B ya. Kelas B. Oke, saya share sini ya. Jadi, nanti bisa kelihatan di situ yang ada di Jamboard ini. Itu bisa diakses? Pak, maaf sebelumnya. Ya, Boleh saya bertanya, Pak? boleh. Jadi minggu ini kita itu hanya buat desain antarmukanya aja, Pak? Betul. Oh, terus kalau analisis kebutuhannya yang digunakan itu video kemarin, Pak, tugas video kemarin. Ya, yang minggu kemarin tuh. Baik, Pak. Makasih, Pak. Oke, betul. Gitu. Bisa dipahami ya? Sekarang coba berkelompok, terserah pakai media apa. Silakan mencoba. Disepakati toolnya pakai apa, kemudian coba bikin antarmuka yang sudah saya definisikan di sini. Ada 5 antarmuka ini. Begitu? Oke? Ada lagi yang ditanyakan dari kelas B?
Pak, mau nanya, Pak. Ya, silakan Fartan. Saran. Itu pakai bahasa, Pak? Apa? Codingnya? Iya, Pak. Codingnya saya beri kebebasan ya. C boleh, PHP boleh. Tergantung desainnya sih. Kalau pingin web ya PHP ya. Kalau pingin Pak, kalau desktop pakai ya PHP mungkin. boleh, Pak? Ya? Boleh, tapi Pakai PHP, PHP Pak. yang Terus anu ya. database-nya Ya, PHP tapi PHP yang anu deh ya. PHP yang belum object oriented loh ya. PHP yang native. Yang Iya, terstruktur. full Artinya native, Pak. saya, Nanti ya, yang saya masih bisa melihat terus, prosedurnya. oke. Ntar anunya Ya. UI-nya pakai CSS. Ya, oke. Boleh. Database-nya MySQL boleh? Database-nya MySQL boleh. Oke. Memang kalau di bahasa C agak kesulitan ya. Untuk implementasi yang lebih. Nggak kompleks. Enggak sih itu. Bahasa C itu hanya untuk pemahaman program saja. Implementasinya boleh kemana-mana. Makanya saya ngomongkan pemrograman terstruktur atau dasar pemrograman. Mungkin nanti kapan saya beri intro dikit tentang web, no problem. Ya. Oke, silakan. Ada lagi yang ingin sampaikan? Timeline-nya jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan Anda lanjutkan dengan kerja kelompok. Anda bisa memakai ruangan ini untuk kerja kelompok, silakan. Atau bikin create ruangan lain untuk kerja kelompok, silakan. Gitu ya. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, presensinya sudah bisa atau ada problem? Sudah bisa, Pak. Bisa, Pak. Sudah bisa, Pak. Sudah bisa. Oke. Alhamdulillah. Oke. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Halo. Biar saya paham, ah. Susah sekali. Mas Faro, manise. Cok. Utuh. Santai dong, santai. Utuh. Sarang heyo. Santero. Apuk ini. Ojo baper. Besok ngegas ya. Wah, Master of Coding kelas B belum keluar nih, masih tidur ini dia. Nyapa kade, lorong aja deh. Teguh. Ya, cok. Kuntul. Bangsat. Bangsat. Dika, Anda ndak usah ketahuan, Dika.
Wah, ini masih di record nih kita ngomongin. Siapa yang record? Aku. Ada nih recording. Kalau keputus. Mas Pri serius sih. Acok anjing. Terus apa?